selamat siang Bu Lina. Mohon maaf ya Pak, ini saya mengganggu waktunya di sela-sela Bapak menunaikan tugas sebagai kepala sekolah. Pak, ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 mempunyai tugas untuk wawancara dengan Bapak tentang identifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Kita tahu Pak bahwa aset-aset yang ada di sekolah itu semuanya itu digunakan untuk kepentingan peserta didik ya Pak. Peserta didik ada 7 aset, yaitu aset manusia, aset fisik, kemudian ada aset sosial, finansial, agama, budaya, politik, dan lingkungan alam. Oke. Nah, kira-kira Pak, dari 7 aset itu mungkin Bapak bisa mengidentifikasi dari yang aset manusia Pak, itu di sekolah kita itu gurunya seperti apa, kemudian kualifikasinya apa gitu, atau yang ada di sekitar kita Pak. Ya, terima kasih Bu Tina. Dia ada 7 aset yang ada 7 aset yang dibeli di sekolah kita ini di SMP Negeri 2 Panggang. Yang pertama itu dari manusianya. Manusia itu terdiri dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua itu Bapak Ibu guru negeri maupun yang masih statusnya masih DT. Kemudian ada mahasiswa, kemudian karyawan ataupun yang sekarang istilahnya adalah staf administrasi. Dan juga masih ada lagi sebetulnya yaitu Bapak Ibu yang buka kantin di sekeliling sekolah. Sekolah kita ini kan juga ada kantin yang dikelola oleh keluarga dari staf administrasi. Itu juga berperan nih Pak. Iya, sangat berperan karena ya jelas membantu anak-anak kita ya dalam hal keperluan konsumsi logistik. Kemudian yang kedua sekarang ini ya. Kemudian yang kedua itu fisik itu yang pertama adalah ruang kelas karena di sekolah kita ini ada 12 kelas, yang kelas 7 ada 4, yang kelas 7 4 kelas, yang kelas 8 14, kemudian yang kelas 9 itu 14, jadi semuanya 12 kelas. Nah, kebetulan di tempat kita ini sebetulnya ada 13, tapi yang satunya difungsikan untuk ruang UKS. Untuk ruang UKS. Kemudian yang kedua ini adalah lab. Ya, alhamdulillah di tempat kita ini punya 2 lab IPA, 2 lab komputer, kemudian 1 lab IPA. Kemudian yang berikutnya itu ada ruang perpustakaan, kemudian lapangan olahraga yang bisa yang di tempat kita ini, yang ada di depan ini lapangan basket, kemudian untuk lapangan olahraga yang lainnya itu ya alhamdulillah sekali untuk sekolah SMP 2 Panggang ini dekat dengan lapangan Selogo Gede ya. Selogo Gede ya. Lapangan gede yang bisa digunakan untuk berolahraga, ada sepak bola dan yang lainnya. Jadi itu berarti ya Pak, kalau yang di lapangan Selogo Gede itu kan bukan punya kita nih. Berarti termasuk dalam aset lingkungan sekitar. Gitu Pak, sekitar. Kemudian yang berikutnya ini kita juga punya ruang karawitan ya. Ruang karawitan yang sebetulnya itu juga ruang kelas, tapi karena tidak dipakai ini digunakan untuk ruang karawitan. Kemudian ruang UKS ini juga menggunakan ruang kelas seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian toilet ini kalau dilihat dari jumlah siswa untuk sekolah kita ini sudah memenuhi karena cukup lumayan banyak yang kita punya. Kemudian ada lagi tadi Bapak sudah mengutarakan tentang aspek-aspek yang manusia, kemudian fisik, kemudian untuk yang sosial Pak mungkin bisa diidentifikasi. Untuk yang sosial itu orang tua, kemudian wali siswa, kemudian alumni, kemudian ada petugas kesehatan dari Puskesmas, kemudian ada Babin Kamtibmas dan Babinsa juga dari pemerintah Kelurahan Giriseka, kemudian masyarakat sekitar, kemudian ada
pasar, hutan rakyat, kemudian masyarakat sekitar SMP 2. Kalau hutan rakyat itu berarti masuk ke lingkungan alam ya Pak? Masih lingkungan alam. Kemudian kalau untuk yang finansialnya Pak, bisa diidentifikasi dari mana Pak pendanaan di sekolah? Untuk sekolah kita ini finansialnya, pendanaannya yang untuk kegiatan sehari-hari itu yang pertama dari BOS. Itu yang menjadi andalan kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Karena alhamdulillah sekolah kita ini cukup lumayan banyak karena kita tahu semua bahwa BOS itu dasarnya adalah jumlah siswa. Dari jumlah siswa, kalau jumlah siswanya banyak ya tentu saja BOS yang kita gunakan untuk kegiatan itu cukup lumayan banyak. Kemudian yang kedua ini dana dari komite, yang kita tahu komite itu juga mendapatkan dana tentu dari orang tua siswa. Nah, karena kegiatan kita ini cukup lumayan banyak, yang tidak semuanya bisa dihandle, tidak semuanya bisa didanai dari BOS, maka kita menawarkan program kepada wali siswa, pada orang tua, pada komite, kemudian komite yang menindaklanjuti, memberikan sumbangan kepada sekolah untuk bisa terlaksananya kegiatan. Karena ya tidak semua kegiatan itu bisa didanai. Jadi yang dana yang dari komite itu untuk mendanai kegiatan atau program-program sekolah yang tidak bisa didanai oleh BOS. Iya, betul. Ya. Kemudian dari segi Pak, asap yang kelima yaitu agama dan budaya, mungkin Bapak bisa ya, dari segi agama dan budaya ini di sekolah kita ini ada kegiatan ekstrakurikuler tari, karena kita semua tahu bahwa ternyata sekolah kita ini cukup potensial sekali, cukup anak-anak kita yang berbakat di tari. Kasihan sekali kalau bakat yang sudah ada itu kita tidak kembangkan. Karena itu sekolah memfasilitasi dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tari yang itu kalau yang itu bisa didanai dari BOS, karena pelatihnya itu memenuhi syarat untuk bisa dimintakan dana dari BOS. Kalau mempunyai sertifikat, ada surat tugas dari komunitasnya. Ya. Berarti ada kerjasama dengan mungkin ada sanggar tari Pak mendatangkan pelatih yang sudah profesional. Yang sudah profesional. Dari situ bisa didanai oleh BOS. Bisa mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, itu bisa. Kemudian yang kedua, tempat ibadah. Kita punya tempat ibadah, punya musola yang bisa digunakan untuk kegiatan ibadah. Kemudian yang kedua itu di dekat kita ini ada petilasan kembang lampir. Ya. Itu bisa untuk Pak, berarti pembelajaran peserta didik, misalnya IPS gitu Pak, sejarah. Kalau yang ini Pak, kalau dari aset politik kenapa mawon Pak? Kalau yang dari aset politik itu antara lain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Kemudian tata tertib, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah. Berarti sekolah Pak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, tata tertib untuk peserta didik dan tata tertib untuk guru dan karyawan. Kemudian Pak, yang terakhir dari lingkungan alam Pak, kira-kira apa yang bisa diidentifikasi dari aset yang dimiliki sekolah dan sekitarnya? Ya, kalau dari lingkungan alam, di dekat sekolah kita ini ada telaga yang sangat cukup terkenal sampai di mana-mana, sampai di Bantul dan sekitarnya itu sudah kenal dengan yang namanya telaga yang tidak pernah kering meskipun di musim kemarau yang sangat panjang, yaitu Telaga Kloeng. Kemudian di sekeliling kita itu lumayan luas, ya. Jadi ibaratnya untuk
dua instansi sekolah saja masih cukup. Oh, Nah, jadi untuk sementara ini apa namanya lokasi yang masih ada itu digunakan untuk kebun sekolah yang di apa namanya yang dikerjakan oleh staf dari sekolah kita. Dan itu kemanfaatannya juga Cukup untuk, lumayan. Anu ya Pak, apa kepentingan bersama. Ya untuk ya, kepentingan Pak. bersama Oke, di ya. ya. Ya, terima kasih Pak atas Sama-sama, waktunya Bu. yang diberikan kepada saya. Dari sini kita bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita di SMP 2 Panggang. Dari 7 aset itu tadi nggih Pak, dari manusia, fisik, sosial, finansial, agama, budaya, politik dan lingkungan alam. Dan itu nanti kesemuanya harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta didik kita. Betul ya. Ya, gitu dulu Pak. Matur nuwun untuk waktunya. Sama-sama, Semoga ini Bu. nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan program di sekolah kita. Amin. Matur Sama-sama nuwun, Pak. Bu. Nggih. Nggih. Nggih.